Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan dan juga selamat bergabung kembali di Tani on Stage, yaitu program talk show yang dikemas secara kekinian. Persembahan dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan Sobat Tani dimanapun berada, kita hari ini seperti yang kita sampaikan di awal akan membahas dan mengupas tuntas nih. Seperti yang kita sampaikan tadi, fact not fear, yaitu fakta, bukan ketakutan, yang akan membahas fakta strategi penanganan dan upaya menangkal misinformasi seputar penyakit rabies di daerah pedesaan nih Vika. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini dan pastinya hari ini Tani on Stage menghadirkan narasumber spesial dan juga menginspirasi dan mengedukasi Sobat Tani. Untuk memulai acara Tani on Stage pagi ini, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu sambutan dari tim leader FAO Ektat Indonesia kepada Mr. Dr. Luke Scottman tentang tema Tani on Stage hari ini. Kepada Mr. Luke kami persilahkan. Kepada yang terhormat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Kunturo Boga Andri, Bapak David Stanton, Wakil Direktur Kantor Kesehatan USAID, atas nama FAO Emergency Boundary Animal Disease FAO Ektat, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, terutama Biro Humas dan Informasi Publik dalam rangka mempromosikan Hari Rabies Sedunia melalui acara Tani on Stage dan media sosial. Kantor FAO Ektat Indonesia terletak di Gedung C bersama-sama dengan Ditjen PKH. Kami telah berada di lokasi ini bersama dengan Anda semua, Bapak Ibu, seperti keluarga besar Kementan sejak 2006. Kami juga telah bersama-sama memperingati Hari Rabies Sedunia dengan Kementan dan Kementerian terkait sejak tahun 2013. Kami memberikan bantuan untuk membangun kapasitas Indonesia dalam melakukan deteksi, pencegahan, dan respons terhadap penyakit-penyakit hewan yang mungkin menulari manusia. Dalam diskusi kita hari ini, Anda semua akan mendengarkan fakta-fakta terbaru mengenai rabies di Indonesia dan strategi-strategi untuk mengendalikan, seperti misalnya vaksinasi anjing massal, tata laksana gigitan terpadu atau target melalui pendekatan One Health, dan edukasi masyarakat yang efektif untuk menyampaikan informasi dan juga apa peran serta masyarakat dalam mendukung percepatan penghapusan rabies dari Indonesia. Saya berharap Anda semua akan menikmati acara talk show hari ini dan mendapatkan informasi-informasi yang berguna yang mungkin dapat digunakan pada tugas-tugas kita sehari-hari. Utamanya jika hal tersebut melibatkan masyarakat kita yang berada di pedesaan dan rentan, di mana rabies masih merupakan ancaman dan di mana akses terhadap layanan kesehatan dan informasi berkualitas masih terbatas. Terima kasih. Dan selanjutnya nih Vika, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Kuntoro Boga Andri, PhD. Pada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada hari ini kita melaksanakan acara agenda Tani on Stage yang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, dan ini merupakan salah satu komunikasi publik yang perlu kita lakukan khususnya di Hari Tani Nasional, kemudian di Hari Rabies Sedunia, dan satu lagi sebetulnya kita dalam rangka
memberikan perhatian penuh terhadap penyakit hewan zoonosis yang menular kepada manusia. Ini concern dari Kementerian Pertanian ada 3 hal. Yang pertama bahwa kesejahteraan hewan, kesehatan hewan itu kaitannya dengan informasi yang perlu didapatkan oleh masyarakat. Yang kedua bahwa sosialisasi yang kita laksanakan bukan hanya kewajiban dari teman-teman Dirjen PKH, tetapi juga kewajiban dari insan yang ada di Kementerian Pertanian dan mengajak partisipasi dari publik. Dan tentu kita semua harus memberikan contoh. Yang ketiga, bagaimana memperlakukan hewan, memberikan perhatian lebih kepada hewan, animal. Mereka juga merupakan makhluk Tuhan dan saya pikir kaitannya dengan kesehatan manusia, dan apalagi saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sebetulnya juga asal muasalnya dari hewan begitu ya, dan ini menjadi kepedulian kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi inti dari diskusi kita kali ini adalah nanti para narasumber akan menyampaikan secara detail apa yang menjadi concern dari Pak Feby, Bu Wiwin, apa yang beliau laksanakan, dan Mas Irfan selaku masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam kesejahteraan hewan, utamanya berpartisipasi dalam pencegahan penyakit-penyakit menular, termasuk di dalamnya adalah rabies. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, partisipasi dari narasumber, dan Dirjen PKH yang sudah mensupport kegiatan pada pagi hari ini. Semoga acara ini bisa berlangsung secara sukses dan kita mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya ngobrol-ngobrol santainya seputar tema kita hari ini tentang rabies. Yang Betul. pertama kita ngobrol sama Bu Dokter Hewan yang cantik nih tengah-tengah kita nih dari Bandung jauh-jauh. Gimana Bu? Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Akang Teteh bilangnya apa nih? Mbak ya? Mbak aja. Aku sebenarnya orang Sunda tapi Sunda KW. Jadi cuma bisanya cuma nuhun ya. Punten, gitu aja ya? Punten. Udah itu aja, nggak bisa lagi yang lain. Oke, Bu Wiwin, ini selaku dokter. Bagaimana Bu pengalaman sebagai dokter waktu menangani hewan yang terkena penyakit rabies? Kalau yang sudah terkena ya, yang sudah terinfeksi rabies, itu kita minta pemiliknya atau masyarakat setempat bersama-sama. Karena kalau kita kerjakan sendiri kita juga nggak bisa. Kita menggunakan, kita ada tim juga di lapangan untuk menangkap anjing yang rabies itu. Atau kita menggunakan partisipasi masyarakat untuk turut serta menangkap anjing yang rabies itu. Kemudian kita observasi, tidak boleh dibunuh ya. Barangkali dia bukan rabies, kita harus berprasangka baik dulu ya. Apabila dalam waktu 14 hari anjing tersebut mati, kepalanya kita ambil, badannya dikuburkan, kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif. Apabila rabies, nah ada tindakan selanjutnya, begitu. Oh, kalau tadi kan dokter sampaikan bahwa jangan bersangka buruk dulu seperti itu. Iya. Nah, untuk membedakan yang rabies atau tidaknya ini seperti apa Dok kalau untuk orang atau masyarakat awam tentunya? Oke, baik. Kalau anjing yang rabies itu mempunyai ciri-ciri biasanya ya, dia berlari ke sana kemari, dia memakan apa saja yang ditemui, itu kayu, rantai, apa saja dia makan, atau kita sebut itu pika. Kemudian dia mengeluarkan air liur yang banyak. Kemudian dia seperti ketakutan, dia turun masukkan ekornya ke dalam. Dia bersembunyi, biasanya nanti menjelang petang dia lari-lari ke sana ke sini. Gitu. Apabila ada gerakan-gerakan dia pikir mengancam dirinya, dia akan menggigit. Begitu. Oke. Dia akan agresif. Tapi ada tipe-tipenya juga ya, jadi mulai dia fase tenang, kemudian nanti juga ada fase dia ganas, begitu ya, itu beda-beda. Nah, seperti itulah kira-kira Jadi dia gambarannya. menunjukkan perilaku yang tidak biasa gitu Tidak ya Dok biasa, dari iya. biasanya. Nah, itu biasanya hewan yang terjangkit rabies itu awal mulanya dari mana sih Dok? Faktor yang utama adalah gigitan dan cakaran dari hewan yang terinfeksi rabies lainnya. Ya, tentu saja hewan penular ini bukan saja anjing ya, bisa anjing, bisa kucing, bisa kera, atau musang, atau hewan lainnya yang berpotensi seperti itu. Tapi yang pada umumnya layaknya adalah 90%
lebih dari 90% itu gigitan rabies itu akibat anjing. Walah, jadi saya tahunya selama ini dok bahwa yang terkena rabies itu hanya anjing, tetapi lebih dari itu ya banyak hewan-hewan lain juga. Iya betul. Nah, lalu seperti apa sih seharusnya edukasi kepada masyarakat untuk melihat agar dia tidak terjangkit rabies ini? Gimana ini dok? Jadi sebaiknya lindungi hewan kita dengan vaksinasi. Dengan Oke. vaksinasi. Iya, Nah berarti dengan cara divaksin rabies itu meminimalisir sekali ya dok ya, kita tertular ataupun hewan-hewan kita juga ikut tertular dari penyakit rabies itu. Iya betul. Nah dok, misalnya nih dok, aku digigit kucingku yang rabies, terus aku terkena rabies, terus aku menularkan ke Adi, bisa nggak kira-kira kayak gitu? Gimana dok? Kalau di manusia gimana Mas Feby nih? Jadi Kayaknya Mas Feby lebih tahu. manusia, jadi aku kan aku rabies, terus aku menularkan ke Adi pokoknya, bisa nggak kira-kira? Ya, Iya. boleh menambahkan ya. Boleh Pak. Biar kasus dari manusia ke manusia itu relatif jarang. Oke. Karena apa yang tadi penyebarannya itu lebih dari 95% itu oleh anjing. Baik itu di hewan maupun ke manusia. Ada kasus-kasus di mana manusia bisa menularkan ke manusia. Prinsipnya adalah si virus itu nanti masuk ke dalam tubuh, dia akan berjalan di susunan saraf kita sampai kemudian masuk ke otak. Berkembang banyak, kemudian virusnya itu akan dikeluarkan melalui saluran saliva, air liur. Makanya tadi kalau mbaknya gigit masnya, ada di air liurnya sudah ada virus rabies, ada lukanya bisa menularkan. Oke. Atau kena muncratan ludah atau kena muntahan. Ada beberapa kasus dilaporkan dokter yang sedang menangani orang yang terkena rabies, terkena muntahan, kena selaput matanya, itu lebih mudah masuk ke otaknya sehingga dia bisa terkena. Tapi catatannya sangat jarang sekali terjadi manusia ke manusia. 95% lebih itu oleh anjing. Nah dok, langkah-langkah selanjutnya nih dok, kalau misalkan kita penanganan pertama deh dok, kalau kita digigit sama hewan rabies gimana dok? Jadi hewannya tadi begitu terlihat gejala rabies, apabila sudah ditangkap, diobservasi selama 14 hari, diberi makan dan minum seperti biasa. Sampai dia misalnya akhirnya memperlihatkan gejala mati, baru kepalanya diambil untuk diperiksa di laboratorium. Nah, kalau di orangnya, segeralah cuci dengan air di air mengalir selama 15 menit dengan sabun. Kalau sabun batangan itu sampai habis gitu ya, 15 menit bayangin ya, sampai putih. Jadi bukan cet-cet gitu doang, tapi 15 menit benar-benar habis, sampai habis sabun satu batang itu. Kemudian diberi antiseptik, ya. Kemudian pergilah ke puskesmas. Ingat ya, ke puskesmas karena di sana ada penanganan berikutnya untuk pemberian vaksin. Langsung pertolongan medis ya dok ya? Pertolongan medis, karena ini bukan main-main ya dok ya? Bukan main-main. Karena bahaya untuk berikutnya ke badan kita dan bisa menularkan tentunya. Nah oke, itu dia tadi pembahasan kita. Kita tahan dulu, kita bergeser ke narasumber kita yang selanjutnya, ada Kak Irfan Hakim. Ini selaku pecinta hewan nih. Kak Irfan, emang ada berapa sih hewan yang Kak Irfan punya di rumah? Kalau ditanya saya punya berapa, banyak banget. Banyak banget Jumlahnya ya? berapa saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kalau untuk jenis anjing saya tidak ada. Jadi agak sedikit lumayan tenang. Tapi bukan berarti kita bisa terbebas karena anjing memang 90%-an. Tapi 2%-an lebih itu tetap ada ditimbulkan bisa dari kucing, musang. Nah, kucing dan musang itu yang ada di rumah saya. Nah, benar banget. Itu hewan berbulu semua ya. Dan Tapi gimana? kucing saya ada yang nggak berbulu juga loh. Oh iya benar. Iya betul, saya udah lihat. Apalagi Kak Irfan ini kan ada anak ya. Ada siapa aja di rumahnya Adi itu nih, kan Adi tahu. ada nih, ada Aisyah, Raina, Jalu ya, Dede Zaki, Dede Lesti dengan Kak Bilar bukan ya? Ya, mungkin di rumah kan maksudnya banyak anak-anak nih. Nah, seperti apa sih mengedukasi anak-anak juga Dan menjaga anak-anak. Betul. Jadi sejak dini kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai hewan dan mencari lingkungan dan mencintai alam pada secara keseluruhan. Jangan sampai anak-anak kita tuh jadi cemen gara-gara orang tuanya nggak mau repot. Menurut saya sih kebersihan itu salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan hewan maupun manusianya. Gitu, ketika bersih kita benar-benar memperhatikan segala sesuatunya dari lingkungan, makanannya, kesehatannya. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditakutkan bisa menular dari hewan ke manusia. Yang kedua adalah
hewan kita ya harus yang dipelihara tuh jangan terlalu dilepas liarkan gitu. Jadi harus diawasi, itu adalah salah satu bentuk care kita, perhatian kita, tanggung jawab kita kepada hewan peliharaan kita. Wah, luar Setuju biasa. banget. Seperti yang disampaikan Irfan tadi bahwa edukasi terhadap anak itu juga sangat penting. Bagaimana kepedulian terhadap hewan, kebersihan juga harus tetap diutamakan ya, agar kita terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan sebagai orang-orang yang sangat pencinta dengan Ya, hewan. betul Di. Tapi Kak Irfan udah divaksin hewan-hewannya, vaksin rabies. Sudah itu sudah jadi sebuah kewajiban. Nah, tapi saya mau nanya dok, kalau manusianya harus divaksin nggak? Betul. Kita tanya Mas Febi. Kang Febi, hewan vaksin, manusianya harus divaksin juga nggak? Bahkan Rabies? itu Untuk rabies itu biasanya untuk manusia itu yang divaksinasi itu hanya untuk orang-orang yang beresiko tinggi terkena rabies. Dokter Wiwin ini resiko tinggi karena dia setiap saat bertemu dengan hewan harus menangani hewan. Atau pekerja-pekerja lab yang memang mengurusi virus rabies. Atau petugas-petugas lapang kita nih yang keliling ke lapang melakukan vaksinasi. Itu adalah orang-orang yang wajib hukumnya diberikan vaksin anti rabies. Untuk orang-orang biasa itu tidak terlalu direkomendasikan. Kapan mereka harus mendapatkan vaksin anti rabies? Ya tadi sama seperti Dokter Win ceritakan, kalau dia tergigit oleh anjing, anjingnya dicurigai terkena rabies, maka mau nggak mau orang tersebut harus divaksin. Nanti tujuannya untuk mencegah si virusnya yang tadi jalan di sistem saraf pusat sampai ke otak itu diblok di jalan karena tubuh udah mendapatkan vaksin. Saya mau nambahin Kang Irfan, nanti kucing-kucingnya jangan lupa setiap tahun secara berkala terus divaksin ya, di booster Ya, terus. jadi 1 tahun sekali ya 1 untuk tahun vaksin sekali. anti rabies ini. Iya. Siap, Teh Wiwin. Tapi Dok, untuk umurnya kucing atau anjing itu boleh divaksin di usia berapa sih? Dari mulai minimal 4 bulan. 4 bulan. Aha, ya. Karena Tika suka binatang juga ya, jadi penasarannya bener banget. Udah paling dari hati yang terdalam nih. Ya, berarti mumpung ada kalau dokter. punya banyak 50 kucing, 50-nya juga harus divaksin ya. Betul. Makanya harus seperti yang disampaikan oleh Dokter Febi, tanggung jawab itu utama juga seperti Irfan sampaikan. Iya, Jadi betul. jangan hanya suka tapi juga harus melindungi ya dengan cara divaksin. Oh iya, Tika ya? satu lagi nih yang Apa nih, penting. Dokter Win? Di kami banyak yang tidak mau vaksin rabies karena katanya berbayar. Kalau di Puskeswan, di Pusat Kesehatan Hewan, Heeh. itu gratis. Puskeswan tuh di mana sih? Di mana itu, Dok? Di kabupaten kota itu pasti ada puskeswannya. Puskeswan. Aha. Puskeswan. Kalau tidak ada, datanglah ke dinas yang membidangi kesehatan hewan. Di sana tanyakan apakah ada vaksin rabies gratis gitu ya. Oh, jadi perlu oke, dicatat oke. nih. Jadi sobat tani yang ada di rumah bisa membawa kucing atau hewan peliharaannya atau berupa anjing pun datang ke seperti Puskeswan. Puskeswan dan itu gratis. Kalau Atau- di manusia kan ada puskesmas. Oh. Nah kita punya yang sama Puskeswan. untuk hewan namanya Pusat Kesehatan Hewan. hewan. Ada di kabupaten kota, malah ada yang sampai ke tingkat kecamatan. Nah sekarang aku mau nanya juga nih ke Pak Febi. Pak, seberapa besar sih potensi rabies di Indonesia atau di wilayah DKI Jakarta? Kalau di Jakarta tadi sudah disebutkan sebenarnya di pengantar Dr. Lup, Jakarta itu bebas dari rabies. Wow. Ya, sudah dari tahun 2000-an, saya lupa pastinya. Sudah bebas. Nah, ada 8 wilayah yang di seluruh Indonesia di tingkat provinsi yang bebas. Mulai dari Kepulauan Riau, 1 provinsi bebas, Provinsi Bangka Belitung bebas, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua Barat. Banyak sekali ternyata di Indonesia ini masih sangat perlu perhatian lebih khususnya ya. Betul. Gimana, Dok? Oke, nih Kak Irfan mau yang nanya langsung ke dokter Betul. dia atau Karena gimana pasti nih? banyak pertanyaan nih dari Mitos Irfan nih. ataupun fakta ya Betul. Dok ya. Kita jadi mitos atau fakta, penyakit rabies itu bisa dihindari dengan vaksinasi. Betul. Fakta itu berarti. Fakta. Fakta ya. Kenapa itu? Betul. Apabila sudah divaksin, dia punya kekebalan tubuh, begitu digigit dia sudah punya tentaranya. Dia pasti akan Oke, sehat. berarti fakta. Fakta. Supaya tidak rabies harus vaksin. Harus Betul. vaksin. Yang Harus kedua, vaksin. yang kedua, kalau kita melihat anjing kena rabies, disebut anjing gila. Betul? Betul. Kenapa disebut Fakta. anjing gila? Ya kalau dia berlari ke sana kemari, dia makan apa saja, dia tidak ingat siapa tuannya aja dia gigit, ya kan biasanya patuh jadi enggak, begitu. Oh. Jadi rantai aja dimakan, kayu dimakan. Ya.
lari-lari ke sana kemari. Saking Salah, agresifnya tuh. salah satu yang paling menciri dari anjing yang terkena rabies itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Kalau dia dekat dengan tuannya dia lupa tuannya. Nah, kalau anjing rabies atau anjing gila menggigit manusia, apakah manusianya juga akan terganggu secara kejiwaan? ODGJ atau orang dalam gila juga? Kalau itu mitos. Mitos. Mitos manusianya akan jadi gila. Selanjutnya, rabies sangat berbahaya karena menyerang susunan saraf pusat dan menyebabkan peradangan pada otak manusia. Betul itu. Betul itu. seperti tadi. Dia memang menyerang itu ke saraf. Ke saraf. Jadi dia menjalar melalui sistem saraf kemudian ke pusat. Waktunya tergantung dari jauh dekatnya dengan saraf pusat. Iya. Oh, Gejala yang gigitannya muncul di itu. kok gigitannya di leher udah cepet banget itu mah. Cepet banget. Itu beresiko tinggi sehingga Betul. mungkin penanganannya juga berbeda di puskesmas begitu. Oke. Jadi penularan itu dari gigitan atau air liur? Air liur sebenarnya. Virusnya itu ada di air liur, tapi pintu masuknya adalah melalui luka. Oh, jadi karena gigit, luka, ada ada luka. air liurnya masuk. Betul. Kalau kita dijilat saja tapi kita dalam kondisi luka, Bisa juga. Wadaw. Atau Betul, tadi bisa. seperti saya bilang masuk ke melalui selaput-selaput di Oke. permukaan tubuh, selaput mata, selaput mulut. Waduh. Itu lebih cepat masuknya ya, Lebih Dok cepat ya. masuknya. Jadi Betul. saya nggak digigit, saya cuma dijilat gitu. Kalau ada luka di dalam tubuh yang di bagian tubuh yang dijilatnya dan kebetulan hewannya itu rabies bisa masuk. Selanjutnya nih, kan selain anjing juga kucing Betul. bisa menularkan. Betul. Harimau bisa nggak? Harimau termasuk Hobi yang harimau ya. Termasuk ya? spesies sama dengan kucing Iya. jadi bisa Karena kemarin menularkan. saya main ke taman safari itu saya main sama bebek harimau, saya digigit. Itu Dari Kang sini. Irfan ini kalau ada gigitan dari anjing, kucing, kera atau hewan yang sebangsanya katanya untuk sebagai precaution atau kehati-hatian tetap cuci luka tadi dengan air Cuci, mengalir, betul. pakai sabun 15 menit. Kenapa harus dicuci pakai sabun? Karena si virusnya itu dia sensitif terhadap sabun. Dia ada selaput, kalau kena sabun itu luruh, virusnya mati. Lakukan 15 menit, setelah itu tadi berikan antiseptik, segera ke rumah sakit atau ke puskesmas, konsultasi dengan dokter di sana untuk mendapatkan standar pelayanan yang sesuai. Apakah nanti diberikan vaksin atau ditunggu dulu dan lain sebagainya, kita serahkan kepada dokter-dokter yang bertugas. Pertanyaan terakhir ini terakhir. Apa nih? Ini pertanyaan dari Tika yang belum terjawab sebetulnya. Apa? Penyebab rabies itu kan gigitan dari binatang yang terkena rabies. Oh iya. Nah, pemicu jadinya rabies kepada binatang yang awal itu apa? Nah, awal mulanya rabies itu muncul karena apa gitu Iya, ya? gitu. Betul kan tadi kan? Yes. Belum terjawab. Kalau mundur Kang Irfan, teman-teman semuanya ini, kejadian rabies itu bukan hal yang baru. Ini di zaman Mesir kuno udah tercatat bahwa ada kejadian rabies di Mesir. Kemudian dari sana menyebarlah kemana-mana, termasuk masuk ke Indonesia di tahun 1880-an. Jadi udah 100 tahun lebih nih Indonesia itu punya rabies. Jadi kalau tanya dari mana, pasti bersumber dari binatang, tapi itu mundur balik ke 4.000 tahun yang lalu. Saat ini di dunia penyebaran rabies bukan hanya di Indonesia saja, hampir 2/3 wilayah dunia itu tertular rabies. Indonesia sendiri 3/4-nya tertular rabies, gitu. Oke, jadi ini sudah jadi estafet virus dari zaman dulu. Jadi tugas kita memutus mata rantai tersebut supaya akhirnya tidak hanya Indonesia, seluruh dunia bebas rabies. Betul. Nah, untuk memutusnya cara yang paling efektif adalah vaksinasi pada hewan. Vaksinasi. Oke, deh, kita kasih tepuk tangan untuk Tepuk kita tangan semua. dong untuk ketiga Hari ini narasumber seru kita. banget ya, Tani on stage spesial Betul. tema rabies sedunia. Baik Sobat Sebenarnya, Tani, gak terasa ya kita betul. sudah di penghujung acara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang Betul. sudah memberikan waktunya, memberikan ilmunya, memberikan waktu dan pengalaman yang luar biasa untuk Sobat Tani yang sedang menyaksikan di seluruh Indonesia bahkan ya dia. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Irfan, Bu Wiwin, Pak Pebi, terima kasih sudah hadir. Boleh dong tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, Ya baik, saya Vika Novianti. dan saya Adi Wiranata, terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi di Tani on stage selanjutnya dengan narasumber-narasumber spesial pastinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.